Bingung catat keuangan harian? Pakai Arto aja. Udah gampang, bisa ekspor statistik, gratis lagi. Hari ini kita mempunyai mitra itu kisaran ada 120 kandang. Dengan populasi kambing itu per hari ini 12.000 ekor. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa produksi di angka 1.500 sampai 2.000 liter. Jadi kalau itu diceritakan itu sebenarnya sangat panjang, Mas. Dan alasannya itu sangat nggak masuk akal. Jadi munculnya pabrik pengolahan kambing itu karena keadaan sebenarnya. Terhimpit oleh keadaan atau keterpaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilham, owner dari Sumbing Makmur. Beralamat di Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Sapuran, tepatnya di Desa Sedayu, Jawa Tengah. Sumbing Makmur bergerak di bidang peternakan kambing perah khususnya dan industri kambing perah. Dan kita juga melakukan kemitraan di peternakan kambing perahnya itu juga. Di situ kami melayani mulai dari sektor jual beli kambing, jual beli pakan kambing, dan tentunya produk kita yaitu hasil dari olahan susu kambing itu sendiri, yaitu susu kambing Etawasari. Sebelum kita terjun di peternakan kambing perah, ya kita memang basicnya dulu adalah pedagang kambing, Mas ya. Jadi kita berawal itu dari, kalau istilah orang Jawa itu belantik, Mas. Dari belantik kambing pasar, kita dulu ya ikut juragan lah, bahasanya seperti itu. Menjualkan kambing dari juragan, dari petani ke juragan di pasar. Perjalanan waktu, alhamdulillah kita bisa mengumpulkan modal lah, Mas, bahasanya. Mengumpulkan modal, kita mulai bisa dagang sendiri. Awal terjun di pasar kita mainan kambing potong. Di kambing potong tersebut, lah itu kita mulai berkembang, alhamdulillah. Mulai dari jual beli karkas sampai kiriman ke lokal untuk kebutuhan daging di Wonosobo sendiri, dan alhamdulillah berkembang sampai kita bisa suplai ke daerah Jabodetabek waktu itu. Perjalanan waktu ketika pasar mulai lesu dan banyak mulai persaingan di sektor daging itu sendiri, kita memutuskan untuk beternak kambing, Mas. Awal kepikiran hanya untuk breeding, dan alhamdulillah ada beberapa teman ya menyarankan untuk beternak kambing perah. Nah, dari situ kita mulai belajar bagaimana kambing perah itu untuk beternak kambing perah yang benar, terus jenisnya apa, dan bagaimana cara perawatannya. Di situ kita mulai belajar, Mas. Awal belajar perah kita menggunakan kambing lokal, yaitu kambing Jawa Randu dan kambing PE waktu itu, Mas. Terus di 2015 muncullah kambing Sanen. Itu kambing perah pertama yang kita beli dulu waktu itu, Mas. Yaitu kita ambil pejantane, terus kita crossing dengan kambing lokal kita, yaitu Etawa. Terus muncullah kambing yang namanya kambing Sapera. Kalau saya boleh bilang, Mas ya, ini punten sebelumnya buat teman-teman semua. Menurut saya pribadi, beternak kambing itu tanpa merah rugi. Kambing perah itu adalah sektor peternakan yang paling mudah dihitung. Alasan saya kenapa memilih kambing untuk sektor kambing perah itu sendiri. Poin pertama adalah, kalau pedaging itu kan kita bisa menghitung per bulanan, per 3 bulan kita baru bisa panen. Kalau hari ini ya per 2 bulan lah baru kita bisa panen. Tapi kan kalau kambing perah itu prinsipnya kan harian, Mas. Tinggal hitung aja produksi berapa liter, operasional berapa, sama dengan berapa, lah itu hasilnya. Kedua adalah secara perkembangan dia lebih cepat karena kita mempunyai 2 produk, yaitu adalah cempe dan susu itu sendiri, Mas. Kalau istilah orang sini bilang ya susu buat operasional,
si Cempek ini buat profit tahunan. Itu adalah alasan saya kenapa milih di sektor kambing perah itu sendiri, Mas. Jadi kalau itu diceritakan itu sebenarnya sangat panjang, Mas. Dan alasannya itu sangat nggak masuk akal. Jadi munculnya pabrik pengolahan kambing itu karena keadaan sebenarnya. Terhimpit oleh keadaan atau keterpaksaan. Tapi alhamdulillah berbuah dengan sesuatu atau kenikmatan. Ya itulah, Mas, yang namanya proses perjalanan usaha itu seperti itu. Jadi kita nggak pernah bermimpi, kita nggak pernah menyangka, kita nggak pernah berharap kita bisa punya pabrik itu. Kita nggak, sampai hari ini pun kita nggak membayangkan, Mas. Jadi yang dulunya kita hanya peternak, kita peternak kambing perah sendiri, yang paling produksinya per hari itu paling kita dapatnya 20 liter. Masalah kita itu dulu adalah market atau pemasaran di produk kita itu sendiri, yaitu susu kambing. Awal kita mencoba memasarkan ke wilayah sekitar atau warga sekitar. Ternyata di situ karena memang produk belum terkenal ya, alias belum dikenal susu kambing itu apa, manfaatnya bagaimana, masyarakat awam belum pada paham. Dan waktu itu kita dapat penolakan besar, Mas. Ketika dapat penolakan, berarti di situ kita harus bisa berpikir bagaimana sih cara untuk menjual kambing ini sendiri. Alhamdulillah perjalanan waktu kita dapat rekanan di salah satu kota, yaitu kita Yogyakarta. Di situ kita dapat pasar, Mas, di olahan susu kambing. Di situ kita nyuplai. Waktu awal kita paling per minggu di angka 50 liter, 100 liter. Perjalanan waktu kita dapat kontrak dari pabrik tersebut. Per bulan kita diharuskan kirim di angka 500 sampai 1000 liter. Sedangkan kondisi kambing kita, produksi kandang kita masih sangat sedikit. Disitulah muncul ide di mana saya harus melakukan kemitraan kambing perah ini sendiri. Proses awal kita merekrut dari mulai keluarga ya, biasa ya. Dari mulai circle keluarga, teman-teman. Alhamdulillah yang awalnya mereka hanya breeding kambing biasa, ada yang fattening kambing. Karena saya sudah mulai dapat market susu itu sendiri, mereka mulai melakukan pengalian dari yang awalnya breeding mulai perah susu kambing itu sendiri. Dan alhamdulillah kita bisa menampung produk dari teman-teman itu sendiri. Yang awalnya kita punya hanya mitra itu 1-2 lah waktu itulah. 1-2, berkembang jadi 5, berkembang jadi 10 mitra. Sampai alhamdulillah hari ini kita mempunyai mitra itu kisaran ada 120 kandang. Dengan populasi kambing itu per hari ini 12.000 ekor. Alhamdulillah. Kembali flashback ke masa lalu, Mas. Terjadinya pabrik tersebut. Proses pengembangan mitra, di situ kita ada yang namanya loss. Saking semangatnya untuk produksi, kita nggak menghitung antara permintaan dengan suplai bahan baku yang ada. Terjadilah overload. Permintaannya 1000, waktu itu kita sudah bisa produksi di angka 1.500 liter. Secara otomatis di situ muncullah masalah. Bagaimana sih yang 500 ini mau membuang kemana? Nah, disitulah muncullah ide di mana saya harus bikin pengolahan sendiri. Itu adalah hikmah dari kepusingan atau masalah pada saat itu, Mas. Alhamdulillah yang sisa dari kita setorkan ke pabrik rekanan, waktu itu kita olah. Pertama kita olah mulai dari 100 liter, 200 liter, sampai 500 liter. Nah itu sebenarnya menstabilkan hasil olahan atau produk dari mitra. Muncullah pengolahan itu sendiri. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang awalnya kita paling ngolah di angka 100 sampai 200 liter, maksimal di 500 liter per hari ya. Sekarang kita bisa produksi di angka 1.500
sampai 2.000 liter. Dan market dari hasil produk kita sendiri, ya alhamdulillah, karena mungkin rezeki dari teman-teman juga ya, dan berkah kegigihan kita sebagai peternak kambing itu sendiri ya, bisa diterima oleh masyarakat luas. Salah satu produk kita hari ini adalah ini Mas, susu kambing Etawasari. Itu adalah salah satu produk olahan dari produksi olahan susu kambing kita. Seperti itu Mas, perjalanannya sebenarnya sangat panjang lah kalau diceritakan, tapi yo ini kita ambil singkat-singkatnya saja seperti itu. Sebenarnya kata sukses itu nggak ada Mas, menurut saya pribadi. Jadi kalau saya boleh bilang Mas ya, clue sukses itu adalah untuk orang yang bersungguh-sungguh untuk berusaha. Tidak ada orang sakti seketika itu, tidak ada. Munculnya orang sakti itu karena dia melakukan sesuatu secara berterus-terus. Ketika dia melakukan sesuatu terus-menerus, secara otomatis dia akan menjadi ahli di bidang tersebut. Ketika dia menjadi ahli, disitulah peluang besar akan muncul. Di samping ilmu untuk beternak, di situ harus ada manajemen yang benar. Sebuah usaha, walaupun itu basicnya peternakan atau apapun itu, tanpa adanya manajemen yang benar atau pencatatan uang yang baik, itu juga akan sangat jadi masalah Mas untuk keberlangsungan ke depan. Makanya di sini harus ada yang namanya manajemen benar di samping perawatan kambing atau ilmu kambing, perawatan seputaran kambing itu yang benar. Kuncinya di situ Mas. Jadi buat rekan-rekan hari ini yang pengen belajar kambing perah, silahkan datang ke Sombing Farm ya. Di sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Kita sharing, kita belajar bersama. Silahkan pada hadir. Saya senang banget bisa kenal dengan orang-orang baru dan bisa, istilahnya orang Jawa itu tutur tinular. Kita belajar bareng-bareng di Sombing Farm tentunya Mas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Maaf sekali apabila ada salah kata, salah ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman atau beda pendapat antara saya dan juga teman-teman. Dukung terus channel Sumber Rezeki karena ini channel yang paling istimewa untuk saat ini. Apabila ada teman-teman pengusaha yang pengen direview atau pengen lebih dikenal di dunia maya atau di dunia online, di dunia YouTube, silakan hubungi email di bawah ini. Semuanya terima kasih teman-teman, salam sehat, tetap semangat, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.